Sobat Koko, welcome to podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara Seru. Hari ini kita juga kedatangan sosok yang luar biasa, inspiratif, pastinya akan membuka nih inovasi-inovasi Sobat Koko yang di rumah. Mungkin ya jadi lebih semangat untuk maju nih dan sukses pastinya. Ini pasti Sobat Koko merasakan semangat untuk berbisnis. Betul. Dan bisa dibilang tuh terpecut lah semangatnya. Iya, harus semangat dong. Gitu. Nah, kira-kira boleh dong Fahri kasih tahu aku siapa sih sama Sobat Koko juga bilang tamu kita hari ini. Oke, ini kasih teaser dulu ya. Boleh. Profilnya dulu nih. Jadi Waduh. beliau itu sempat menjabat sebagai GM atau General Manager More 4 dan sekarang beliau Direktur Utama Pertamina Retail. Wow, serius Ai. Iya dong. Jadi beliau tuh pencetus strategi yang sangat brilian ya tentunya ya untuk Pertamina Retail yang dimulai pada tahun 2020 tuh. Ada namanya survival strategy. Terus juga di 2021 ada shining strategy dan di 2022 resilience strategy dan banyak banget strategi lainnya untuk PT Pertamina Retail dari beliau. Wah, luar biasa banget Ai. Kita kedatangan Direktur Utama PT Iya. Pertamina Retail. Ntar lu, deg-degan nggak? Deg-degan dulu. Sama deg-degan juga. Sobat Koko juga deg-degan. Enggak dong. Langsung saja nih kita sambut ada Bapak Iin Febrian. Halo, Pak Halo Iin. Bapak. Halo Mbak Bagaimana? Lela, Mas Fakri. Halo. Halo Pak, sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sebelumnya kita berdua dan Sobat Koko pastinya berterima kasih banget nih Bapak udah menyempatkan waktunya nih yang sibuk di tengah-tengah kesibukannya untuk datang dan sharing ke Sobat Koko buat mereka lebih terinspirasi ya Pak pastinya. Ya sama tentunya, exciting sekali. Excited bisa sekali ya, lagi. Pak. Saya juga excited. Saya juga excited walaupun jujur Pak saya deg-degan. Aduh, ini ngobrol sama Bapak Direktur Utama tapi ternyata tidak sedeg-degan itu ya. Iya Pas dong. udah jalannya ngobrol kayak gini Betul, ya. pasti kita akan ngobrol santai dan kita akan menggali nih apa kira-kira ada apa aja sih di Pertamina Retail ini. Betul. Dan perjalanan Bapak Iin juga bagaimana sih gitu ya. Nah nih Pak, kalau misalnya kita ngobrolin Bapak ini kan sempat jadi GM More 4, terus juga sekarang menjadi Direktur Utama PT Pertamina Retail. Nih Bapak tuh di PT Pertamina Retail itu udah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Baru 2 tahun Mas Fakri. Baru 2 tahun. Saya bergabung mulai April 2020 dan insya Allah April 2022 ini pas 2 tahun ya bergabung di Pertamina Retail. Oke. Wah. April ya Pak ya? Iya April betul. Pas Bulan depan awal-awal pandemik itu ya. Iya. Oh, pandemi. Boleh nggak sih Pak ceritain nih perjalanan berkarir di Pertamina sampai sekarang jadi Direktur Utama dari PT Pertamina Retail sendiri? Ya, saya sudah berkarir di Pertamina Retail itu sudah 20 tahun. 20 tahun. Dan ya waktu terasa begitu cepat berlalu. Mostly saya berada di teritori, jadi di tim sales ya, Iya. di area bertanggung jawab terhadap layanan Pertamina, produk dan services di area. Dan hanya di kantor pusat itu lebih kurang 3 tahun. Oh, kantor pusat. Karena waktu itu sembari tugas belajar. Nah, memang 2 tahun terakhir saya ditugaskan di anak usaha di Pertamina Retail. Berarti sudah 20 tahun ya Pak perjalanan? Iya. 20 tahun itu sangat lama loh. Betul, pasti Untuk bekerja berdedikasi di satu perusahaan Pak itu lama sekali loh Pak. Tidak bisa ke lain hati ya. Iya. Pasti juga banyak naik turunnya ya Pak, perjuangannya. Betul. Ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak paling ingat mungkin selama perjalanan yang paling bikin Bapak kalau nginget-nginget tuh jadi merinding lagi nih kalau ingat masa-masa itu gitu. Ya, pastinya di Pertamina Retail juga karena memang waktu itu di awal pandemi saya ditugaskan oleh manajemen di kantor pusat untuk pindah atau bertugas di Pertamina Retail. Dan tentu inilah sesuatu yang baru bagi saya mengelola sebuah korporasi. Tapi juga tantangan yang luar biasa juga adalah mengelola korporasi di masa pandemik. Jadi waktu itu saya awal masuk sudah dikasih gambaran bahwa kita karena memang pembatasan mobilitas dari masyarakat itu berdampak kepada penjualan kita, revenue kita, dan diproyeksikan sampai akhir tahun itu akan merugi. Kita telah melaksanakan namanya stress test itu. Dan tentu itu sangat challenging buat saya karena nggak pernah sejarahnya Pertamina Retail itu rugi gitu. Tapi karena situasi pandemik, sesuatu eksternal yang tidak terduga sebelumnya, kita dihadapkan pada kondisi yang akan merugi. Dan memang kejadian di April kita merugi. April April 2020. Nah ini tentu
sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya, mengelola perusahaan yang baru dengan kondisi yang penuh tantangan, akan menghadapi situasi kerugian gitu ya, dan itu tentu kita harus yakinkan bisa mengatasinya dengan baik, bangkit, boncing lagi untuk mendapatkan pertumbuhan dari perusahaan itu. Wah, luar biasa banget. Luar biasa. Tadi kan juga banyak kan strateginya kan. Betul. Gitu. Nah nih Pak, kalau kita ngomongin yang kita tahu kan SPBU ini nggak cuma fuel aja, tapi ada non fuel retailnya juga nih di SPBU Koko ini. Nah itu misalnya nih Pak, saya ada bisnis sekarang kan lagi ngetren banget tuh boba Pak, minuman boba. Nah kalau saya mau ekspansi di SPBU Koko itu bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya sangat memungkinkan dan memang itu yang kita harapkan. Kita membangun ekosistem dari bisnis di SPBU. Oke. Jadi tidak hanya yang dominan itu adalah dari sisi bisnis fuel semata. Jadi mindset di pelanggan kalau ke SPBU beli BBM gitu ya, isi BBM untuk mobil, untuk motor dan seterusnya. Tapi kita juga berharap tadi Mas Fahri yang disampaikan kalau pergi ke SPBU sekaligus beli boba. Iya, jadi Nanti Sekalian. iya nggak cuma kendaraan yang minum Pak, tapi Iya. konsum apa tuh? Minum Iya, juga. yang mengendarai juga minum Betul. gitu. one stop service katanya. Ya, kan. stop service. Semuanya dapet ya Pak Iya, situ. betul. Wah, boleh berarti Ai. Boleh. Nabung dari Sangat sekarang ya? mungkin. Sangat mungkin ya Pak ya. Iya, dan kita mempunyai space yang cukup, properti manajemen kalau kita disebut di kita, dan itu potensinya besar sekali dari sisi properti yang kita siapkan, termasuk dari sisi potensi pelanggan yang bisa menggunakan properti kita, karena traffic yang timbul kan luar biasa. Banyak Luar banget, biasa. Pak. Ribuan dari pelanggan kita yang datang ke SPBU mengakses layanan kita. Jadi Sobat potensi Koko yang luar nih, biasa itu Sobat pasti. Koko nih Pak nih, banyak Iya. kan mungkin yang punya bisnis, pengen Iya. expand bisnisnya bisa Iya. di SPBU Koko tuh bisa Iya. gitu. Betul. Luar biasa ya saat ini kan bisnisnya macam-macam, mulai dari tadi boba, makanan, F&B ya. Iya. Bahkan Banyak kemarin banget. tuh juga ada lapis legit gitu. Wih. Mungkin tuh juga potensi yang besar yang kita nanti bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama. Betul, bersinergi bersama ya Iya. pastinya sama Pertamina Retail. Karena juga pasti pelanggannya bakal datang banyak banget ya. Iya. Fahri ya. Bisa ya Pak langsung hubungin ke siapa ya Pak? Nomor ini kan. Call center 1x24 jam. gitu. Nah, call center tuh. Atau nggak website. Website-nya udah ada. Website. Nah mungkin ini sekarang pertanyaan agak sedikit serius nih Pak. Kan di tahun 2020 Bapak membuat strategi namanya Survival Strategy. Dan 2021 Channing Strategy dan juga 2022 Resilient Strategy yang tadi dibilang sama Fahri. Nah boleh nggak sih Pak diceritain sedikit nih gimana sih ke Sobat Koko strategi itu seperti apa? Jadi memang kita semua korporasi itu mengalami dampak yang luar biasa di awal pandemi. Itu sesuatu yang sangat tidak terduga. Tidak ada satupun korporasi yang bisa memprediksi itu. Iya Pak. Nah waktu itu 2020 terjadi pembatasan mobilitas yang cukup masif, berdampak kepada penjualan BBM dan produk non BBM di Pertamina Retail turun signifikan, hampir 60% penurunannya, dan itu tentu langsung berdampak kepada bottom line-nya kita, profitabilitas kita sampai mengalami kerugian. Oleh karenanya kemudian kita menerapkan ide besar kita survival. Mampu untuk bertahan menghadapi tekanan tadi, tekanan eksternal tadi. Korporasinya mampu survive sehingga mampu tetap menghasilkan keuntungan dalam tekanan eksternal yang besar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tetap harus meyakinkan dapat melindungi setiap insan, setiap perwira, kalau kami sebut perwira Pertamina Retail. Ya. Lebih dari 6.000 perwira kami, tidak hanya di kantor pusat tapi juga yang ada di SPBU, yang hari-hari harus melayani masyarakat. Betul. Kalau dari sisi resiko terpapar, ya tentu waktu itu resiko yang paling tinggi ada di teman-teman di front line-nya kita, operator tersebut. Bisa kita bayangkan suasana psikologisnya ya. Mereka izin dari rumah mau berangkat ke SPBU gitu ya. Pamit sama istri dan anaknya, itu pasti juga tidak mudah gitu ya. Waktu itu ya. Karena memang banyak kekhawatiran yang timbul gitu ya terkait dengan keselamatannya mereka. Nah, ini menjadi ide besarnya kami untuk melindungi sahabat-sahabat kami tersebut.
Oke. melindungi perwira Pertamina Retail. Jadi survival itu 2 itemnya. Survival korporasinya, juga survival dari perwiranya kami. Survival dari SDM-nya kami. Jadi keseluruhan ya Pak ya. Betul. Nah, itu kita sebut survival strategi. Oke. Dan tentu dari strategi itu meyakinkan haluan dari perusahaan kami itu berubah. Jadi kalau kita analogikan waktu itu kapal lagi belayar, tiba-tiba cuacanya ekstrim, angin kencang, ombak tinggi. Dan kita proyeksikan kalau masih menggunakan arah yang sama, besar kemungkinan ada kendala di kapalnya, bisa tenggelam. Oke. Karena cuacanya ekstrim, ombaknya tinggi, anginnya kencang. Jadi pilihan bagi kapal apa? Merubah haluannya. Kemudian itu yang kita rubah haluannya dengan yang kita sebut survival strategy. Supaya kapal ini survive. Tetap bertahan ya. Bertahan di kepala dalam ombak tadi, angin kencang. Badai. Jangan sampai tenggelam gitu. Iya. Kalau perlu menepi sesaat, berlindung dekat pulau gitu. Iya. Nah itu. Abis itu baru jalan lagi ya Pak. Iya, Sampai itu tantangan luar biasa, dan untuk itu memang tidak hanya strateginya yang bagus, tapi juga kita yakinkan SDM-nya, SDM. people-nya, sahabat kita semua perwira PTPR itu solid. Jadi kalau analogi kapal tuh harus solid antara nahkoda, mualim sampai kepada krunya kan. Kru-krunya. Semuanya satu iya. gitu ya Pak. Kebayang kan kalau misalnya nahkodanya nyuruh ke barat, nah marah krunya ke timur, ya Nggak ketemu. repot, tenggelam lagi tuh kapal Iya, gitu. sasar. Iya, jadi memang harus solid. Nah, ini Iya. tantangannya. Internal dulu yang harus kita kelola. Dikuatkan dulu internalnya ya Pak. Iya. Bekerja dengan tulus, semangat yang tiada pudar gitu ya, dan semua berjuang menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan kapal ini. Wah. Itu yang Dan luar akhirnya biasa. berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah. 2020 bisa dilewati. Jadi bisa dibilang survival strategy ini sangat ampuh. Ampun. Berhasil ya. Iya. Alhamdulillah. Masuk di tahun 2021 tuh Pak, habis itu ya Pak. Ya, jadi memang 2021 dulu sebentar, memang karena memang penerapan survival strategi tadi dan tim yang solid tadi, akhirnya di akhir tahun kita dapat menggapai keuntungan yang luar biasa, malah tumbuh, growth. Wow. Yang luar tadinya biasa. kita proyeksikan rugi malah tumbuh dibanding tahun lalu. Dengan survival strategi tadi tumbuh 15%. Wah. Nah, ini kenapa? Mungkin karena strateginya, tapi yang paling penting tadi itu Timnya. semua perwira kru di kapal itu solid, Keren. menyelamatkan perusahaannya. Semuanya merasakan kepemilikan yang luar biasa ya Iya. Pak di Keren, Pertamina. keren, Wah. keren. Nah, Merinding sekali. masuk 2002 tadi pertanyaannya Mas Fahri. Ini modal yang luar biasa. Timbul keyakinan, timbul percaya diri, timbul optimisme bahwa kita telah melewati tahun yang penuh tantangan, kita sebut. Dengan keberhasilan yang luar biasa. Korporasi yang lain itu malah tertekan, turun gitu dari sisi penjualan, bahkan juga kepada profitabilitas, kita malah dari sisi profit growth. Nah, kemudian ini yang jadi bekal kita masuk ke 2022, kita sebut ini saatnya untuk kita bersinar. Wih. It's time to shining gitu ya. Shining strategy. That's why namanya kemudian shining strategi. Wih. Jadi idenya dari sana, shining strategi, dan tentu ini membangun optimisme. Semakin optimis untuk terus growth, tumbuh, Iya. invest. Betul. SPBU, Pertasop, Iya. non fuel tadi, Iya. dan propertinya kita gencarkan gitu. Wah. Dan alhamdulillah ini juga dengan tadi semangat yang luar biasa, tim yang solid, optimisme dan percaya diri, strategi yang clear, yang jelas, dan itu arah dan tujuannya sama, dieksekusi dengan baik tentunya. Luar biasa lagi, kita bahkan di akhir 2021 dapat mencapai cita-cita kita tadi, bersinar. Bersinar ya. Kita malah Shining. bisa growth lebih kurang 30% dari sisi Wow. profitabilitas. Luar biasa Pak. Naik Itu terus ya naik Pak. terus ya Pak ya. Ya, karena tadi shining strategi Shining. memang kita rancang dengan baik, dengan optimisme dan percaya diri tadi, dan tentu juga dengan SDM, Betul. perwira yang tadi sangat berkompeten, bersemangat dan solid untuk Iya. berbuat terbaik bagi perusahaan. Wow. Ini menarik nih. Maksudnya untuk membuat strategi tadi, strategi udah sangat bagus Pak. Ini
Karena saya kan kadang kalau ketika berbisnis tuh punya strategi A, B, C gitu. Cuma tadi itu caranya gimana Pak? Biar eksekusinya itu selalu bagus gitu. Karena saya tuh kadang eksekusinya plannya udah oke, eksekusinya ternyata biasa aja. Iya, Ada tips memang nggak sih Pak? ya membangun strategi itu sebenarnya seperti membangun story. Oh, Ada ceritanya, Ada ceritanya ya? sambung menyambung gitu. Mhm. Itu pertama. Makanya tadi kan seperti story kita bangunnya. Tentu yang keduanya adalah kita juga beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oh. Mampu memetakan dengan baik kita ini saat ini berada di mana Mhm. dan kita mau ke mana. Oke. Dan yang ketiga yang luar biasa, strategi itu adalah madein Pertamina Retail sendiri tanpa melibatkan konsultan. Ya, Keren. Common-nya itu korporasi menggunakan konsultan Pertamina Retail. Pertamina nanti nggak ada konsultan ya Pak untuk perusahaan lain? Teman-teman bisa jadi ini ya, jadi Iya. narasumber, bisa jadi konsultan gitu. Jadi itu madein 100% Pertamina Retail. Hasil kombinasi dari manajemen, direksi, melibatkan komisaris dan juga perwira Pertamina Retail. Jadi kombinasi pendekatan dari atas, bottom up dan top down itu kita lakukan. luar Semuanya biasa. ya. Dan Luar biasa, sinerginya luar biasa. Luar biasa banget. Nah. Dan kalau bisa kita lihat dari survival sampai shining, kayak kita tahu habis hujan badai pasti akan ada pelangi ya iya, Pak. story lagi kan ya. Iya, story Story lagi. Tapi gitu. dari banyaknya alhamdulillah ya Pak, strategi ini berjalan lancar. Ada nggak sih Pak keinginan atau inovasi selanjutnya yang belum tercapai atau udah ada strategi-strategi baru lainnya nanti gitu? Iya, memang kita juga tetap mengantisipasi ya bahwa di masa yang akan datang itu akan penuh dengan tantangan, penuh dengan gangguan, VUCA dan juga penuh dengan kejutan gitu. Makanya kemudian kita mempunyai tantangan bagaimana kembali lagi merubah haluan kapal dari Pertamina Retail ke tantangan masa depan yang penuh dengan tantangan dan kejutan tadi. Oh, jadi walaupun sudah merasa aman tapi nggak boleh terus merasa Nggak aman boleh ya. Terus keluar boleh. dari comfort zone. Oh, oke. Luar biasa banget Luar biasa, ya. luar biasa. Tapi kalau kita ngobrolin mengenai mungkin ada banyak perusahaan-perusahaan yang berdampak dari COVID-19 ini Pak nih, ada pengurangan karyawan gitu. Nah kalau dari PT Pertamina Retail itu sendiri ada nggak sih Pak ternyata ada pengurangan karyawan karena dampak COVID-19? Iya. Pastinya tidak, karena Wow. memang kami dari awal pandemi, Iya. kita flashback lagi tadi ke awal 2020, itu memang tadi kami sebut ya, pentingnya membangun strategi, merubah haluan kapal, kemudian juga membangun tim yang solid, kru yang solid. Itu satu hal yang kami sampaikan bahwa kami yakinkan tidak ada namanya pengurangan pegawai. Wah. Itu. Wah luar biasa. Jadi tidak ada namanya layoff. Yang kedua, tidak ada namanya pengurangan kesejahteraan karyawan. Supaya apa? Supaya tadi semua kru dari kapal tadi, perwira PT PEN bisa fokus untuk menyelamatkan Bangkit. kapalnya tadi. Wow. Iya, berubah haluan tadi Iya. ya Pak ya. Kalau mereka masih dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran ya, misalnya nanti khawatir di layoff, dipecat, ya pasti mereka nggak akan Nggak fokus. Itu yang kami dapat ketika kami keliling ke SCBU. Itu justru teman-teman di frontline operator mereka lebih takut dipecat daripada mereka takut terpapar virus gitu. Jadi itu yang menjadi ya masukan berarti lah buat kami di direksi untuk yakinkan. Kami sampaikan di awal tidak akan ada namanya pemecatan. Tidak akan ada namanya pengurangan kesejahteraan. Dan tentu semua bisa menyatukan energinya untuk menyelamatkan kapal ini, menyelamatkan korporasi. Satu itu. Yang kedua yang memang kita coba sampaikan ke tim ini bagaimana kita melakukan pendekatan yang berbeda. Ketika di masa pandemi kan seringnya perusahaan mengambil posisi yang konservatif, termasuk dari sisi investasi. Betul. Pertamina Retail berbeda. Kita justru agresif investasi. Karena kita yakin tadi disampaikan oleh Mbak Laila. Setelah badai pasti nanti ada pelangi. Jadi nanti kita berharap pelanginya muncul, kita sudah mendapatkan kesempatan yang paling besar karena kita sudah invest tadi Mbak Laila. Sudah tambah SCBU, tambah Pertasop. Jadi waktu itu teman-teman perwira kita bertanya di bulan Mei gitu justru mereka agresif tuh bangun Pertasop.
mau ke Subang gitu ketemu pembatasan, mereka kesulitan kasih surat yang menyatakan itu adalah aktivitas resmi dari Pertamina dan seterusnya untuk terus investasi. Dan seandainya pandemik terkendali, kita justru yang mendapatkan kesempatan, potensi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya kompetitor kita. Wah, ini inovatif banget ya, kelihatan ke depannya tuh jauh banget. Dari analoginya kapal nih ya, kapal besar, ternyata mungkin ada beberapa perusahaan yang lain ternyata caranya supaya tetap bertahan, awak kapalnya udah kalian naik ini aja, naik perahu yang lain gitu. Ternyata ini menguatkan awak kapal beralih ya, haluannya beralih gitu. Jadi ini sangat amat menarik inovasinya, terus juga strateginya, terus juga ini bener-bener ngasih insight sangat banyak, Pak. Saya kepusingan kebanyakan insight ya, Pak. Sangat tercerahkan sekali hari ini. Pengalamannya luar biasa ya, Pak, dari jatuh bangkitnya. Tapi mungkin selama Bapak di Pertamina mungkin ada pengalaman yang paling berkesan nih, Pak. 20 tahun loh, Pak. Iya. Ada cerita menarik nggak, Pak? Iya, Pak, yang sampai saya tuh nggak bisa dilupain gitu. Ya tetap yang menarik itu di kisaran bulan April, Mei gitu perjuangannya itu ya, itu Pak. ya kayaknya kalau balik ke sana semoga nggak lagi deh gitu ya. Amin. Itu bagaimana membangun spirit tadi disampaikan, kemudian menyatukan semangat, tekad tadi teman-teman bekerja siang malam itu berbeda. Jadi lazim itu namanya rapat mulai dari pagi jam 7 gitu ya, dan selesainya jam 11 malam. Waktu itu kalau namanya koordinasi, konsolidasi, termasuk teman-teman perwira kita tadi ya mempertaruhkan banyak hal ya, bahkan keselamatan mereka untuk tetap investasi tadi kan, membangun Pertasop di masa pandemik tadi dengan risiko yang sangat besar. Ya, itu kayaknya sesuatu yang kalau saat ini sekarang kita bayangkan, kalau moga-moga kita nggak perlu ulangi gitu lagi. Betul. Tapi memang itu sesuatu yang harus kita lakukan demi keberlangsungan, demi survival dari perusahaan kita. Wah, itu memang ya memori yang luar biasa ya waktu itu. Dan akhirnya benar-benar bersinar ya, Fahri ya. Sangat. Memang kalau misalnya bisa kita ambil tuh, kalau misalnya kita ingin membangun sesuatu nggak bisa sendiri ya, harus ada sinergi dari para timnya, semuanya ramai-ramai. Dan gitu. strategi tadi muncul dengan adanya meeting jam 7 pagi, pulang jam 11 malam ya. Sobat Koko harus ingat ya, itu loh. Bangun jam 5 subuh ya. Iya, itu strategi sangat cemerlang itu muncul karena ada jam 7 pagi sampai 11 malam. Dan juga pasti karena sinergi dari semuanya. Betul. Ya, semuanya berkolaborasi pastinya. Iya. Wah, gokil sih. Ini Pak, kalau misalnya, ini mungkin last question kali ya. Oke. Kita minta ke Bapak untuk kasih tips dong Pak ke Sobat Koko gitu. Mungkin ada Sobat Koko yang pengen bergabung bersama PT Pertamina Retail. Ya tentunya kami dengan senang hati kalau nanti Sobat Koko bisa menjadi bagian daripada Pertamina Retail, menjadi energi bagi Pertamina Retail untuk terus meyakinkan bersama-sama kita tumbuh dan berkembang, kita menggapai segala cita-cita, visi dan misi. Dan tentu terbuka kemungkinan itu dengan modal yang pertama tentu kita berikhtiar menjadi SDM yang amanah, kemudian mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Nanti align dengan nilai-nilai, value yang kami bangun. Dan insya Allah itu kita bersama-sama bisa berbuat yang terbaik, tidak hanya bagi Pertamina Retail, bagi negara, bahkan juga bagi masyarakat kita. Itu hal yang kita harapkan bisa kita wujudkan bersama. Amin. Luar biasa. Benar-benar pelajaran hari ini ya, kita harus punya spirit yang tinggi Sobat Koko, walaupun ada badai, hujan, menerpa, apapun masalah kita, masalah kan pasti beda-beda ya. Jadi ini kita diceritakan sebuah masalah perusahaan yang besar yang kita kira kayak ya ampun Pertamina gede-gede kalau ada masalah paling ya bisa lah gitu. Enggak juga. Terus sulit banget ya Pak. Dan ternyata butuh spirit dan juga sinergi dari seluruh tim yang pada akhirnya bisa bangkit dan melewati badai itu semua. Dan yang tadi kita bilang akhirnya timbullah sebuah pelangi gitu ya Pak. Iya itu dia. Dan Sobat Koko tadi udah dapat tipsnya ya kalau pengen bergabung dengan PT Pertamina Retail ya. Cuma kan kita berdua dulu. Ya, habis kita baru kali yang ketiga. Saya bawa sini Pak. Langsung lagi bisa aja. Dengan senang hati. Pak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Iin udah mau mampir ke podcast Sobat Koko. Betul. Terima kasih udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan loh Pak. Mampir-mampir lagi ya Pak ya. Insya Allah dengan senang hati. Ditunggu undangannya ya. Iya dong. Asik.
Kalau gitu Sobat Koko, terima kasih udah nonton video ini. Betul. Tentunya video sangat bermanfaat banget ya. Dan jangan lupa untuk keep up sama kita di sosial media kita. Ada di Instagram @pertamina_retail, Twitter ada @pertamina retail, TikTok ada @pertamina_retail_official, Facebook ada di PT Pertamina Retail Official, dan YouTube channelnya. Pastinya di Pertamina Retail. Jadi jangan lupa buat komen, like, subscribe, dan yang paling penting share banyak-banyak ya ke teman-teman saudara, karena ini benar-benar inspiratif banget nih. Kapan lagi kita bisa dapat insight langsung, cerita asli dari orang-orang sukses di balik Pertamina ini pastinya kan. Betul. Gitu. Jadi terima kasih buat Sobat Koko, dan terima kasih juga buat Bapak Iin atas waktunya. Sekarang Laila Adriana pamit undur diri. Fahri Rama pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.